timbul bercak-bercak berwarna merah, biru, satu badan. Dan saya sudah bilang ke anak-anak saya bilang harus pergi ke rumah sakit, harus dicek, tapi saya nggak mau. Karena pada saat itu saya selalu berpikir enggak, cuman kecapean aja, nggak mau. Karena saya takut ke dokter. Terus terang saya takut ke dokter, saya takut cek darah dan saya takut untuk berurusan dengan dokter. Jadi saya membiarkan badan saya seperti itu dengan berjalannya waktu. Dan akhirnya karena udah terlalu lemas, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit untuk dicek darah di UGD. Dan ternyata pengecekan dari hasil darah itu keluar trombosit saya tinggal 9.000. Wow. Dan sebenarnya kata dokter darah yang menangani pada saat di UGD, mereka mengatakan 9.000 itu bisa demam berdarah. Kita coba cek demam berdarahnya. Dan ternyata dicek demam berdarahnya negatif. Akhirnya dicek lagi semuanya dan ternyata saya dinyatakan autoimun. Ada autoimun yang menyerang, ada sesuatu yang menyerang trombosit saya sampai ngedrop 9.000. Waktu itu apa yang menyebabkan akhirnya bisa mengalami autoimun? Dari dokter bilang apa, Ibu? Dokter tidak bisa tahu penyebabnya. Dia tidak memberikan tahu kepada kita penyebabnya apa. Dan pada saat itu saya tidak terima. Dan dicek lagi ternyata ada lupus. Bukan hanya autoimun tetapi lupus. Lupus ini yang saya nggak terima. Saya bilang, kenapa saya? Saya bilang, saya nggak pernah makan yang tidak baik, saya hidup yang sehat gitu ya. Kok tiba-tiba ada vonis lupus, ada vonis autoimun. Dan pada saat itu saya harus dengan pengobatan. Saya harus minum beberapa obat yang memang untuk autoimun. Minum obat-obat steroid, obat untuk autoimun lah ya. Dan membuat muka saya menjadi moon face. Itu pasti moon face dan rambut juga rontok. Dan mungkin pengaruh-pengaruh dari itu. Dan itu belum selesai. Ketika saat saya pergi dirawat di rumah sakit itu, 2 minggu saya di rumah sakit itu, saya nangis. Saya bilang, kenapa ini terjadi sama saya? Saya bilang, saya terus ketakutan. Jadi setelah itu, Ibu mengalami vonis bahwa Ibu menderita penyakit lupus dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu ya kalau? Iya, 2 minggu saya dirawat. Itu perawatan apa saja yang? Perawatannya karena memang saya didatangkan satu profesor untuk menangani lupusnya, menangani autoimun, dan satu dokter darah yang menangani untuk darahnya karena kan trombosit ya, jadi darah. Jadi pada saat itu ditangani, mereka melihat gejolak yang saya alami, saya menangis, saya ketakutan dan sebagainya, saya tidak terima dengan vonis-vonis seperti itu. Akhirnya mereka menganjurkan untuk saya berurusan dengan dokter psikolog. Saya harus pergi ke dokter psikolog, saya tidak bisa tidur, saya menangis terus tiap hari, saya ketakutan. Dan memang keluar dari rumah sakit itu, saya dikasih beberapa obat untuk mengkonsumsi dengan pengecekan kembali. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk dicek kembali dan dilongok trombosit saya. Saya dimasukkan obat untuk mengangkat supaya trombosit saya naik. Ya. Dan pulang ke rumah, saya dibawa lagi pergi untuk berurusan dengan psikolog. Saya harus, karena setiap hari saya menangis. Saya hanya bisa menangis. Saya tidak terima dengan vonis ini. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau sakit ini, saya nggak mau. Gitu. Dan akhirnya saya ketemu dengan psikolog, saya harus minum obat stres. Saya harus minum obat tidur. Karena saya nggak bisa tidur, saya menangis terus. Dan akhirnya penyakit saya belum sembuh. Dan saya terus diaktifkan untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan untuk saya mencari Tuhan. Setiap pagi ketika saya di rumah, saya berlutut di hadapan Tuhan jam 5 pagi.
Dalam keadaan yang begitu ketakutan, saya selalu terus cari Tuhan. Siapa yang saya bisa cari? Hamba-hamba Tuhan saya cari. Saya telepon hamba-hamba Tuhan. Tolong doakan saya nggak mau sakit. Dan gak ada jalan. Saya tidak bisa mengandalkan manusia. Hamba Tuhan juga manusia, terbatas untuk saya terus menelpon mereka. Ya, Tuhan mau saya berdiam diri. Dan setelah ibu berdiam diri, berelasi dengan Tuhan, apakah itu menolong ketakutan ibu yang begitu besar? Yes, betul, sangat. Saya dibekali beberapa banyak obat-obatan. Berapa obat ibu? Banyak sekali. Banyak banget ya? Kalau saya minum obat 1 hari itu bisa 10. Pagi, sore, malam saya harus konsumsi obat steroid dan sebagainya. Dan pada saat pulang ke rumah, saya perkatakan kepada Tuhan pada saat berdoa tiap pagi. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Setelah dari ini saya tidak mau lagi minum obat ini, saya mau Tuhan sembuhkan saya. Saya tidak mau lagi mengkonsumsi obat-obatan ini. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang, dan itu belum selesai. Bukan Tuhan gak mendengar doa saya. Pada saat itu masih ada lagi proses yang saya terima. Tapi saya nggak pernah putus asa dalam berdoa saya. Ketika saat autoimun, lupus, begitu banyak obat-obat yang saya harus konsumsi dengan pengecekan yang begitu banyak. Setiap minggu saya harus datang ke rumah sakit untuk mengambil darah saya. Setiap minggu itu ketakutan saya pasti ada. Saya takut trombosit saya kembali drop. Saya takut trombosit saya nggak mau naik. Dan itu belum tahu penyebabnya apa. Cuman trombosit aja yang ditengok, dilongok, dilihat gitu kan. Belum selesai di sana. Satu hari saya mengalami batuk. Batuk berdarah. 1 bulan. Saat itu saya udah dekat dengan Tuhan, sangat dekat. Saya membawa Alkitab saya, kalau mau tidur saya baca firman, saya berdoa dan sebagainya. Sudah saya aktifkan dengan Tuhan. Saya mengalami batuk, autoimun saya belum sembuh, saya batuk. Batuk 1 bulan, mengeluarkan darah, saya lagi dibawa lagi ke rumah sakit karena mengalami panas yang tinggi. Saya panas sampai 40 dalam keadaan yang lemah. Saya dibawa lagi ke UGD dan dirawat lagi di sana. Setelah dirawat di sana, saya divonis lagi 1 penyakit pneumonia akut. Dan saya harus di bronkoskopi. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, enggak, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya mau pulang. Saya bilang, akhirnya saya pulang ke rumah. Kira-kira berapa hari ada di rumah, saya lumpuh. Bangun tidur pagi-pagi, separuh badan saya tidak bisa digerakkan. Tapi itu tidak membuat saya jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, tidak. Ketika saat saya masih konsumsi obat autoimun, masih mengkonsumsi beberapa banyak obat setiap hari, dan sempat juga saya ditemani oleh 1 suster yang mengurus saya karena anak saya takut untuk saya sendiri. Jadi cara makan saya juga harus diperhatikan semuanya karena sakit ini kan. Jadi saya tidak bisa bekerja dengan baik karena memang sakit ini kan. Nah akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit dalam keadaan yang lemah, tidak bisa berjalan, diseret, motorik saya hilang yang sebelah kanan. Saya tidak bisa merasakan badan yang sebelah kanan ini. Saya dibawa lagi dirawat. Dan ketika saya dirawat, saya harus di PET scan kepala saya. Saya harus pengecekan kembali semua, terutama di otak saya. Karena ada lumpuh ini. Nah ketika dicek semuanya, sebenarnya di situ saya sudah lelah sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek. Belum selesai autoimun saya, lupus saya. Belum selesai paru-paru saya. Saya harus mengalami lagi, harus dicek kepala saya. Waktu saat mau di MR di kepala saya,
Saya tidak izinkan untuk dilakukan tadinya. Saya mau pulang, tetapi anak-anak saya tetap memaksa saya untuk melakukannya. Karena untuk melihat kepala saya ada apa. Di saat seperti itu, saya tidak lupa. Saya terus memohon kepada Tuhan. Saya terus perkatakan firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Ya, kata-kata itu yang selalu keluar dari mulut saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Mazmur 9 ayat 4. Aku mau bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Walaupun aku belum melihat kesembuhan ini, tetapi aku percaya Tuhan, aku akan terima mujizat-Mu. Aku mau bersyukur padamu Tuhan, dengan apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi atas hidup saya ini. Saya tetap mengucap syukur pada Tuhan walaupun saya mengalami sampai di kepala saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya mau menceritakan Tuhan semua perbuatan-Mu yang ajaib. Saya percaya masih ada Tuhan Yesus, mujizatnya nyata. Dan pada saat saya di MRI, keluar hasil. Anak saya yang tahu semuanya. Dokter berngomong sama anak-anak saya. Di kepala saya ada 9 titik yang dibilang tumor. Semua pengecekan sudah dilakukan. Pengecekan darah, sampai pengecekan apapun sudah saya lakukan. Saya bilang saya capek. Semua cek. Dicek ini, dicek itu semuanya. Dan akhirnya saya harus PET scan. Saya dinyatakan kanker stadium 4. Datang dari paru-paru saya naik ke atas. Anak-anak saya terus tidak berani berbicara dengan saya. Keluarga semua berunding. Semua berunding, semua berdoa. Anak-anak berdoa. Keluarga berdoa. Berpuasa bahkan buat saya. Mereka juga tidak terima. Saya yang sehat tiba-tiba bisa ngedrop dengan beberapa vonis penyakit. Dan akhirnya anak saya bercerita dengan keluarga, dengan kakak saya semuanya. Diambil satu keputusan untuk second opinion di salah satu rumah sakit yang lain. Membawa hasil-hasil dari darah. Ketemu dengan salah satu profesor yang terkenal di rumah sakit itu. Dan anak saya bersama mantu saya diberitahu oleh profesor 90% kanker. 10% bisa jamur atau kuman di dalam kepala ibu kamu. Kamu berdoa aja Ina, semoga ini ada mujizat Tuhan. Yang 90% bukan punya ibu kamu. Kamu berdoa, 10% punya ibu kamu. Anak saya pulang sudah menangis. Semua keluarga sudah menangis. Akhirnya saya dipindahkan dari rumah sakit itu, pergi dengan ambulan dipindahkan ke rumah sakit yang ditunjuk. Dan di rumah sakit di sana saya harus menjalani lagi proses pengecekan kembali diulang. Pada saat malamnya setelah udah pengecekan, profesor ketemu dengan saya, dia bilang, Ibu harus sabar, dia bilang. Saya bilang, ada apa dengan kepala saya, Profesor? Profesor bilang, harus disinar. Ada sesuatu di kepala ibu, harus disinar.
Sebenarnya saya sudah mulai curiga karena saya nggak tahu saya kanker. Anak-anak saya yang tahu, saya nggak tahu. Belum diberitahu waktu Enggak, itu ya? emang saya nggak dikasih tahu, anak-anak nggak memberitahu kepada saya. Besok pagi saya harus dibiopsi oleh profesor untuk melihat hasil dari akhir kepala saya. Ya. Dengan vonis 4 dokter di rumah sakit sebelumnya, 4 dokter memvonis kanker stadium 4. Umur tinggal 3 bulan. Wow. Ada 4 dokter, bukan 1 dokter yang memvonis saya. Pada saat dengan profesor pun, profesor juga mengatakan 90% kanker. Ya. Malam itu ada salah satu dari sahabat kami, anak Tuhan, dia membawa satu kantong perjamuan kudus. Kami berfellowship bersama-sama dengan anak-anak, minum perjamuan kudus, darah Yesus. Saya berdoa di sana, saya bilang, Tuhan, saya percaya masih ada mujizat Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Saya bersyukur Tuhan, saya mengalami ini. Saya tahu rencana dan rancangan Tuhan indah buat saya. Tuhan gak mungkin rancangkan yang jahat dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau bersyukur padamu. Saya mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saya percaya Tuhan, saya akan disembuhkan dengan caramu yang ajaib. Setelah saya disembuhkan, saya mau menceritakan Tuhan kepada orang-orang yang sakit semua. Kita masih punya Tuhan yang hidup. Kita masih punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan pada saat besok paginya jam 5 pagi, saya mau didorong ke dalam kamar operasi. Dengan semua persiapan sudah selesai. Anak saya malam jam 2 pagi sudah telepon terus. Mam, semangat. Mami pasti sembuh. Mami pasti bisa. Kita semua sudah dukung doa buat Mami. Kita semua bertiga masih membutuhkan Mami. Mami harus semangat. Saya bilang, iya Ina, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Selepas dari ini, ada sesuatu yang Tuhan buat atas hidup saya. Saya tahu saya mau melewati proses ini bersama Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup saya. Dan saya tidak goyang iman saya. Saya tetap percaya Tuhan sembuhkan saya. Dan pada saat saya masuk di dalam ruang biopsi jam 5 pagi, sebenarnya pada saat itu saya mau telepon salah satu pendeta saya untuk berdoa. Tetapi suami saya tidak kasih. Suami saya bilang, tidak, saya juga bisa berdoa untuk kamu. Saya imam, saya berdoa untuk kamu. Akhirnya kami sama-sama berdoa bersama anak-anak. Setelah itu, saya masuk ke dalam ruang operasi. Jam 5 saya masuk, jam 8 saya siuman. Saya melihat profesor pertama kali. Saya lihat anak saya yang laki-laki memeluk saya. Mami, ini bukan kanker, Mam. Wow. Sudah dicek. Ini hasilnya hanya ada cairan berupa nanah. Terus gak lama profesor datang. Dia kasih simpul sama saya. Dia bilang, Elizabeth, ini second life. Ini miracle. Kamu dikasih nyawa baru. Hidup baru sama Tuhan. Kamu harus bersaksi. Saya bilang, kenapa dok? Ini langka. Dia bilang, ini kalau bukan perbuatan tangan Tuhan ini apa? Selesai dari itu, saya cuma bisa mengucap syukur keluarga semua, tapi gak yakin di grup. Karena kita ada grup keluarga. Dikatakan seperti itu, semua keluarga bingung.
Bener nggak? Salah ngomong nggak profesor? Salah ngomong nggak? Coba tanya lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, memang benar. Tidak ada kanker di kepala saya. Termasuk paru-paru saya yang dibilang ada kanker. Setelah di bronkoskopi, di dalamnya hanya reak, hanya cairan di paru-paru saya yang sebelumnya mungkin ada seperti segede telur bebek, ada tertutup sama kalau hasil-hasil dari peskem gitu ya, tertutup ada garis putih 10 cm, ada berupa sebesar telur bebek, gambaran telur bebek di paru-paru saya, dan itu dilihat semuanya hanya slem, hanya reak di dalamnya. Dan profesor yang menangani saya khusus paru-paru mengatakan tubuh saya kuat sekali, dia bilang. Dia juga bingung dari mana itu dapatnya. Sampai saya nggak sesak napas. Dan setiap kali saya dicek saturasi sebelumnya, itu saturasi saya selalu baik. Nggak pernah saturasi saya ngedrop. Itu nggak pernah. Dan aneh seperti itu. Dan itu memang menjadi saat ini pun kita menganggapnya ini benar-benar keajaiban. Mujizat. Dan pada saat di bronkoskopi dilihat sama profesor ada cairan air di paru-paru saya sebanyak berapa cc gitu. Dia lihat ada air di paru-paru saya. Pada saat selesai habis biopsi semua, saya didorong ke kamar. Profesor Allen, profesor yang menangani paru-paru saya bilang, Bu, tadi waktu saya membronkoskopi ibu, mencek di dalamnya, itu ada cairan air, Bu. Itu harus dikeluarkan. Air itu. Saya selalu bilang Tuhan, saya percaya, saya mengucap syukur untuk semuanya. Saya percaya perbuatan tangan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan sembuhkan, dia akan sembuhkan dengan sempurna. Yeah. Tuhan gak bekerja dengan setengah-setengah. Saya bilang, saya harus pergi lagi dicek lagi untuk airnya. Karena mau ditarik keluar air itu dari paru-paru saya. Dan apa yang terjadi? Pada saat saya dibawa masuk ke dalam USG lagi untuk dicek lagi, udah dikasih titik-titik di paru-paru saya di belakang. Air itu hilang semuanya. Wow. Puji Tuhan. Saya tidak harus perlu dicari gitu air. Sampai profesornya ngomong, Bu, saya juga bingung. Tadi saya lihat ada air, sekarang tidak ada air. Dan akhirnya belum selesai prosesnya. Saya harus ditembak antibiotik selama 42 hari. Untuk kuman yang ada di kepala saya. Oke. Untuk menyembuhkan kuman-kuman itu. Nah di kepala saya. Dan saya harus dirawat lagi lebih lama lagi 42 hari. Untuk Pengobatan itu ya? Pengobatannya. Di sela-sela pengobatan itu 5 hari sekali saya harus dicek ginjal, liver. Karena masuk antibiotik yang berat. Antibiotik yang cukup keras. Untuk ke tubuh saya supaya bisa nembus ke batang otak saya di dalam. Karena itu bukan seperti kayak organ-organ tubuh di dalam, tapi kalau otak itu lebih sulit kata dijangkau Prof. ya. Iya, untuk dijangkau karena ada beberapa lapisan. Jadi saya harus ditembak antibiotik sebanyak 7 bungkus 1 hari. Wow. Bukan sedikit, dan itu tidak boleh delay, setengah jam pun tidak boleh. Tadinya saya mau dirawat di rumah dengan home care. Tetapi saya putuskan tidak, sudah di rumah sakit aja. Anak-anak putuskan untuk tidak usah di rumah sakit aja, lebih terpantau. Akhirnya 5 hari sekali saya harus dicek ginjal, fungsi ginjal saya. Untuk dilihat apakah ada pengaruh dari fungsi ginjal saya setelah antibiotik ini begitu keras masuk ke dalam tubuh saya. Setiap hari. Setiap pagi bangun tidur. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun keadaan saya yang sekarang ini, saya tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya dengan sempurna.
Tidak akan ada jejak penyakit. Tidak akan ada bekas penyakit dalam tubuh saya. Sempurna pekerjaan Tuhan. Ya. Dan pada saat selesai 42 hari, saya sudah senang. Saya pikir saya sudah sembuh. Saya mau pulang ke rumah. Sudah seperti Bu RT ya saya di rumah sakit. Sudah kenal semua ya Bu? Sudah. Dan saya sudah bersaksi pula di kamar-kamar. Saya jalan, tiap hari saya harus jalan. Profesor harus saya jalan karena memang saya sempat lumpuh. Jadi nggak bisa jalan. Untuk berlatih lagi jalan. Iya, ya? untuk melatih otot saya. Saya harus 1 hari 5.000 langkah. Saya keliling rumah sakit, jalan di terowongan tiap hari dengan pengobatan itu. Profesor izin tiap setiap pagi ada 42 hari profesor kunjungi saya. Setiap pagi jam 6 pagi dia pasti visit saya. Saya sudah duduk, saya sudah berdoa, saya pegang Alkitab, saya sudah berdoa, profesor datang. Profesor selalu cuma katakan miracle, second life, ajaib. Dia bilang, ini kamu nyawa baru, hidup baru. Setiap hari selama 42 hari ketemu dia, selalu dia perkatakan itu. Dan 42 hari itu belum selesai proses saya. Wow. Apalagi yang hari itu terjadi? Setelah selesai, saya pikir saya sudah sembuh, selesai. Pulang ke rumah, saya udah happy. Ya. Gerakan tangan saya juga udah mulai pulih. Walaupun memang belum terlalu sempurna, tetapi udah mulai enak. Saya di MRI kembali untuk pulang ke rumah, lihat hasil yang terakhir. Dan ternyata pas MRI terakhir, keluar hasilnya masih ada ring-ring berbentuk ring di otak saya. Ya. Dan profesor katakan ada double infeksi. Infeksi yang tidak ketahuan keluar. Salah satu infeksi ada lagi. Wow. Saya bilang, Prof, saya harus bagaimana? Prof bilang jangan takut, pulang aja. Ada obatnya kok untuk diminum. Dia bilang. Akhirnya saya harus mengkonsumsi lagi obat selama 1 tahun. Dan itu tidak sedikit dan itu tidak mudah buat saya. Itu antibiotik lagi yang keras. Saya minum selama 1 tahun. Dengan segala obat-obat yang saya minum. Dari saat saya pulang ke rumah, saya mulai belajar terus untuk melayani Tuhan. Saya mulai bersaksi di mana-mana. Saya mulai menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Dimanapun saya berada di rumah sakit, ketika saya cek darah, ketika saya datang lagi untuk cek dan sebagainya. Di teman sebelah saya, siapapun dia, saya pasti cerita. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Saya bilang, walaupun mungkin saya masih minum obat saat itu. Ya. Saya tetap datang dan saya akhirnya melayani di salah satu gereja. Saya terus melayani. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya tahu saya tidak akan tergantungan dengan obat lagi. Seumur hidup saya. Amin. Tuhan sembuhkan saya dengan sempurna. Amin. Dan pada saat 1 tahun kemudian saya selesai minum obat, saya dicek, semua bersih, Wow. semua bersih. Bukan itu aja, saya kembali ke profesor sudah nyatakan saya bersih, sudah ibu pulang aja, sudah tidak ada lagi. Kita ketemu bukan di sini, kita ketemu nanti di restoran, kata profesor. Dan saya booking ada 3 dokter yang menangani saya. 1 profesor paru-paru. Saya ketemu dengan dia juga nyatakan saya sudah sembuh. Paru-paru saya bersih. Terus saya juga ketemu dengan dokter autoimun saya. Dan dokter autoimun saya juga menyatakan semua bersih. Sudah. Dan saya tidak mengkonsumsi lagi 1 obat pun autoimun apapun sampai sekarang. Wow, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Luar biasa sekali Ibu, proses yang sangat panjang yang Ibu Elizabeth lewati sampai hari ini. Iya. Tentu seperti yang Ibu bilang tadi, ada rasa ketakutan, apalagi Ibu katanya gampang takut, apalagi kalau sakit. Khawatir. Hari itu ketakutan, kekhawatiran apa paling besar yang Ibu rasakan?
Saya takut mati. Oke. Saya belum siap kalau saya dipanggil Tuhan. Dalam keadaan iman saya yang on off seperti itu, saya belum siap ketika saya dipanggil Tuhan. Masih anak-anak masih memerlukan saya. Saya bilang, Tuhan, saya belum siap. Saya takut. Dan apa yang memberi kekuatan untuk ibu bisa melewati itu semua? Walaupun kadang memang masih takut, kadang memang khawatir. Apa yang memberikan ibu pengharapan, kekuatan lagi untuk terus berharap? Firman Tuhan. Yang ibu baca setiap hari itu. Iya, firman Tuhan. Saya sampai hafal satu firman Tuhan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kau membimbing aku di air yang tenang. Kau menyegarkan jiwaku. Kau menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun Tuhan, aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut bahaya, karena Kau yang beserta denganku. Immanuel. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur, menuntun aku. Kau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kau mengurapi minyak di kepalaku, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang umurku, ya Tuhan. Aku mau diam di rumah-Mu sepanjang masa. Ya. Banyak firman-firman Tuhan yang memang akhirnya menjadi rema buat saya. Tuhan izinkan untuk saya mengalami sakit ini di rumah sakit selama 42 hari, mungkin berbulan-bulan saya mengalami sakit. Ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup saya. Tuhan mau saya terus dekat dengannya, bersekutu dengannya. Tuhan mau saya mencari hadirat-Nya. Dan saya buktikan itu kepada Tuhan. Setelah pulang dari rumah sakit, setiap pagi saya selalu tidak melupakan diri saya untuk mencari Tuhan dulu. Saya berkatakan, saya mengucap syukur untuk nyawa baru, hidup baru yang Tuhan berikan untuk saya. Untuk saya bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Untuk saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk saya terus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi selain kesembuhannya, mujizatnya, tapi ibu dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Itulah kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kesulitan yang ibu lewati. Ya. Dan kebaikan apa lagi yang akhirnya ibu lihat lewat hal yang tidak baik ini? Saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dari sisi anak-anak saya, dari keluarga saya. Saya bisa mendukung anak-anak saya di dalam doa. Saya bisa menjadi tiang doa buat anak-anak saya. Saya tahu anak-anak saya terbatas sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak saya. Tetapi kuasa doa melebihi apapun juga. Ketika seorang ibu berdoa untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk keluarganya, itu sangat besar kuasanya. Dan saya bawa di dalam doa saya setiap hari. Untuk keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya. Dan puji Tuhan, kuasa doa itu dahsyat. Saya melihat bagaimana anak-anak saya diberkati Tuhan. Bagaimana anak-anak saya terus ada di dalam naungan Tuhan. Keluarga saya juga. Dan pada saat ini, saya bukan hanya menjadi berkat untuk orang di gereja, tetapi saya bisa menjadi berkat untuk pegawai-pegawai saya. Lewat apa itu ibu? Ya mungkin lewat kehidupan saya, lewat doa-doa saya. Ya ada kalanya mungkin pegawai-pegawai saya yang sakit, atau mungkin ada pegawai saya yang punya masalah, keluarga mereka dan sebagainya. Saya tidak pernah sungkan untuk mendoakan mereka, dan mereka selalu minta doa dengan saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya seperti berarti sekarang. Saya seperti
bangkit menjadi diri saya yang diubah Tuhan luar biasa. Lalu Ibu berkata dari Mazmur 9 tadi bahwa Ibu rindu untuk menceritakan Iya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Iya, itu selalu. Waktu saya sakit itu, saya selalu perkatakan dengan firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang selalu saya pegang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pertolongan aku datang dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Dan ada satu firman Tuhan yang selalu keluar di beranda saya, di handphone saya, yang menjadi rema buat saya sampai hari ini adalah Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, dan apa saja yang kamu minta dengan penuh percaya, kamu akan terima. Dan saya percaya doa-doa saya didengar, dijawab, dan dikabulkan Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Selain bersaksi melalui media seperti Solusi, lewat apa Ibu menceritakan keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup Ibu? Dalam kehidupan saya sehari-hari. Teman-teman saya kah? Atau mungkin teman-teman sepelayanan, atau mungkin jemaat-jemaat yang membutuhkan didoakan, atau mungkin saudara-saudara saya yang sakit atau apa, saya menceritakan lewat hidup Ibu. Termasuk pelayanan ke gereja, ke KKR, dan kemanapun Ibu bisa bersaksi, bukan menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Iya, itu janji saya sama Tuhan. Saya mau menceritakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup saya. Saya kan sering menangis. Kalau sekarang saya mungkin menangis sukacita, bukan menangis sedih. Saya sukacita kalau mengingatnya, begitu dahsyatnya Tuhan buat hidup saya. Waktu saya nangis terus, sebelum saya harus minum konsumsi obat stres, saya perkatakan begini, Tuhan, biasanya kalau habis hujan pasti ada pelangi yang indah. Saya bilang, Tuhan, saya mau lihat pelangi itu. Saya mau, Tuhan, saya capek nangis terus. Saya bilang, saya mau habis hujan, habis air mata, pasti akan ada sorak-sorai. Pasti akan ada sukacita. Saya bilang, dan benar. Sekarang saya mengalami sukacita yang dahsyat dari Tuhan. Saya menangis sekarang itu nangis sukacita, bukan nangis sedih. Saya menangis Tuhan mengubah saya menjadi seorang Elizabeth yang berbeda. Dari dulu seorang Ibu Elizabeth yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan, tidak punya relasi dengan Tuhan. Setelah melewati ini semua, merasakan kebaikan Tuhan, keajaiban yang Dia lakukan, perbuatan Tuhan, kesetiaan, penyertaan Tuhan. Bagaimana Ibu memandang pribadi Tuhan di dalam hidup Ibu sekarang? Dan apa yang beda dari dulu? Saya memandang Tuhan itu seperti Bapak saya, seperti ayah saya, sahabat sejati saya. Sering dalam doa-doa saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan peluk saya. Saya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saya mau mempermuliakan nama Yesus. Pakai saya Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang banyak melalui kehidupan saya sekarang. Amin. Dan saya percaya juga melalui kesaksian hari ini Ibu juga menjadi berkat bagi sahabat Solusi yang menyaksikan acara ini. Iya. Sebelum kita selesai, bolehkah Ibu memberikan satu pesan? Penguatan bagi sahabat Solusi yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Ibrani 13 ayat 5b. Dia sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan kita. Dan Dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Dia tahu perjuangan kita. Dia tahu perjuangan Anda. Dia tahu perjuangan
saudara-saudara. Dia sedang melihat doa-doa saudara-saudara. Dia lihat air mata saudara-saudara saat saudara-saudara datang. Dia Tuhan yang akan mendengar semua. Dan dia akan menjawab doa-doa dengan cara-caranya yang ajaib. Ikuti prosesnya. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Tetap yakin dan percaya Tuhan ada. Tuhan mendengar doa-doa dan dia akan menjawab semua dengan caranya yang ajaib. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Elizabeth buat kesaksiannya hari ini. Ya. Saya percaya banyak orang diberkati. Saya berdoa biar hidup Ibu Elizabeth terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Lewat bagaimana Ibu kesaksian, bagaimana Ibu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup Ibu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih sudah datang ke Solusi. Tuhan berkati. Terima kasih. Buat sahabat Solusi yang hari ini merasakan pergumulan yang begitu berat. Sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak ada jawaban. Bahkan permasalahan itu datang bertubi-tubi. Hari ini sahabat Solusi bisa datang kepada Tuhan. Dan kabar baiknya, kamu tidak sendirian. Kami ada untuk menemani kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Ambil langkah kecil ini. Saya percaya hidupmu akan diubahkan selama-lamanya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.